Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan struktur kepemimpinan organisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Teddy Ramaditya, Iskon Wafi Fauzan Nasution, Faiza Kairani Siregar, dan saya sendiri Maya Martijasari. Adapun pokok bahasan atau rumusan masalah dalam video pembelajaran materi kuliah kepemimpinan adalah yang pertama, 1. Pengertian kepemimpinan. Lalu yang kedua, konsep kepemimpinan. 3. Tujuan kepemimpinan. 4. Struktur kepemimpinan. 5. Contoh kasus kepemimpinan dalam organisasi. Teman-teman semua, sebelum kita mengetahui konsep kepemimpinan dalam organisasi, kita harus mengetahui definisi kepemimpinan dalam organisasi. Apa itu? Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam organisasi, berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seseorang, karena status bisa saja menghancurkan kepemimpinan itu sendiri atau sebaliknya. Setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam organisasi mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang layak untuk memimpin sebuah organisasi. Sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah kecerdasan. Instrumen ini merupakan sebuah barang wajib bila ingin mencapai pemimpin efektif. Karena dengan instrumen ini, kerja dari sebuah organisasi, kelompok, perusahaan akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, matang dan sosial. Instrumen lain yang bisa menentukan pemimpin efektif adalah kematangan mental dan emosinya ketimbang anggota lain di organisasinya. Yang ketiga adalah motivasi. Instrumen ini berupa keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin sehingga keinginan tersebut bisa menular ke orang lain, terutama golongan atau organisasi yang dipimpin. Yang keempat adalah empati. Ini adalah instrumen cara pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan. Karena dalam sebuah mencapai tujuan, pemimpin tahu bahwa organisasi membutuhkan kerjasama dan kekompakan anggota. Yang kedua adalah prinsip kepemimpinan dalam organisasi. Untuk membantu seorang individu agar bisa memahami dan mengetahui apa itu kepemimpinan, maka kami sajikan beberapa panduan kepemimpinan berupa prinsip dan cara menerapkannya. Yang pertama adalah kenali diri sendiri dan usahakan untuk adanya peningkatan diri. Yang kedua, ahli dalam hal teknis. Sebagai seorang pemimpin, individu harus mengetahui keahliannya dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mencari tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang keempat adalah membuat keputusan yang tepat. Pakailah alat atau metode pemecah masalah, pengambil keputusan, dan perencanaan yang baik. Yang kelima, berikan contoh. Jadilah panutan yang baik bagi anggota. Maka tidak hanya mendengarkan apa yang diharapkan dan terlihat juga apa yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah struktur kepemimpinan dalam organisasi. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antar anggota dan pemimpin. Dalam dunia bisnis atau organisasi, dikenal dua struktur kepemimpinan, yaitu struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar dan vertikal atau atas bawah. Nah, apa sih struktur horizontal? Struktur horizontal adalah struktur organisasi yang menekankan pendekatan yang berpusat pada anggota dengan penekanan pada kerja tim dan kolaborasi. Ini memungkinkan organisasi untuk fokus dan menginvestasikan waktu dan energi pada tujuan organisasi. Yang kedua adalah struktur vertikal. Struktur vertikal adalah struktur organisasi dengan banyak hierarki manajerial. Organisasi melibatkan banyak lapisan menengah sebagai perantara antara manajemen teratas dan manajemen terbawah.
Yang terakhir dalam konsep kepemimpinan adalah tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi itu mencakup keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Karena setiap tindakan dan cara berpikir seorang pemimpin harus bisa membuat organisasinya percaya akan kemampuannya. Berikut ini tujuan kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin. Yang pertama, mencapai tujuan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh kasus kepemimpinan dalam organisasi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam dari berbagai suku, bahasa, juga agamanya. Perkembangan kehidupan sosial pun terjadi secara umum, mendorong manusia untuk menuju pada era globalisasi yang semakin menuntut adanya peningkatan standar tatanan dalam berbagai hal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan metode analis datanya menggunakan analis deskriptif, karena pada penelitian ini penulisan mendeskripsikan gaya kepemimpinan dan ketua KNPI Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku adalah gaya kepemimpinan selling, karena dalam aktivitas tugasnya, hubungan antar anggota OKP sangat tinggi dan juga pemimpin selalu memberi pengarahan dan menjelaskan hasil keputusan. Dalam gaya kepemimpinan KNPI sangat sesuai dengan konsep Islam karena kepemimpinannya mengedepankan hubungan yang baik dan keteladanan yang tinggi serta tugas sangat yang maksimal dan optimal. Kinerja Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku dapat dikatakan memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, karena mereka juga bekerja sebagai standar kualitas, kuantitas, dan standar waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus KNPI. Akan tetapi, dalam hal kedisiplinan waktu kerja, program KNPI Provinsi Maluku harus selalu diperhatikan lebih serius. Teman-teman, kesimpulan dari bahasan kita tadi adalah kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Dalam buku ini dikemukakan bahwa seorang pemimpin mau atau tidak mau harus mengambil kebijakan dan regulasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikelolanya. Pendekatan kepemimpinan yang efektif memiliki karakteristik tertentu sebagai halnya daya fisik, mengatasi masalah, kemahiran, keakraban, mengukur kualitas, berkomunikasi yang efektif, dan kemampuan baik soft skill maupun hard skill. Penjelasan konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi pada kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.